Halo guys, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi bersama saya tentunya di Renungan Pagi guys. Oke guys, kali ini kita bertemu. Saat ini kita sedang berada di dalam situasi alam. Rekan-rekan bisa melihat semua di sini alam yang sudah diciptakan Tuhan, betapa begitu indah. Kita boleh lihat di sini, kita boleh menikmati udara pagi yang begitu sejuk, pemandangan yang hijau, ya, dan juga suasana yang begitu damai. Kita boleh rasakan di sini. Rekan sekalian, pada saat ini saya ingin memberikan kepada kita semua sebuah cerita. Ada seorang anak kecil yang gemar sekali memainkan perahu air yang menggunakan remote. Dia senang sekali untuk pergi ke sebuah danau kecil untuk memainkan perahu tersebut dengan remote-nya. Suatu kali dia pergi bersama temannya menuju ke sebuah danau yang biasa dia bermain di situ bersama dengan perahunya. Lalu ketika dia sudah sampai, dia mulai bermain dengan perahunya, dia mulai pasang remote-nya, dia mulai jalankan perahunya untuk berjalan di danau tersebut. Dia bermain dengan senangnya, perahu tersebut berjalan di atas air. Dia mulai mengendalikan kemana dia suka. Tapi satu waktu terjadi masalah dengan remote-nya. Remote tersebut mati dan perahu tersebut tidak dapat dikendalikan. Dan kebetulan retak perahu remote tersebut berada agak di tengah daripada danau tersebut. Dan kebetulan danau tersebut cukup dalam, sehingga sang anak pun tidak berani untuk mengambil perahu dia yang terletak di tengah danau tersebut. Lalu dia mulai putus asa ketika dia mendapati bahwa kemungkinan besar dia mungkin tidak bisa memiliki atau mendapatkan kembali perahu remote-nya ini. Rekan sekalian, lalu dia mulai mencari kanan kiri bantuan. Lalu dia lihatlah seorang pria setengah baya yang berada tidak jauh dari situ. Lalu karena putus asanya dia mencoba menghubungi bapak tersebut. Dia datangi bapak tersebut. Dia lalu berbicara, "Pak, saya butuh bantuan bapak. Boleh nggak kiranya bapak mengambilkan perahu saya, perahu remote saya yang terletak di tengah danau? Apakah bapak bisa berenang, Pak?" Lalu jawab dari si pria ini adalah, "Nak, saya tidak bisa berenang." Waduh, dia mulai putus asa. Aduh, berarti saya tidak bisa mendapatkan kembali perahu remote saya ini. Padahal perahu remote ini adalah mainan yang dia sangat senangi. Tapi kemudian dia melihat reaksi dari bapak ini. Bapak ini kemudian mengambil batu dari tanah, beberapa batu dari tanah. Dia masih belum mengerti dan bapak ini pun hanya tenang saja, tidak menceritakan sesuatu. Bapak ini mulai mengambil batu dari tanah, mengumpulkan cukup banyak di tangannya sebelah kirinya. Lalu kemudian setelah batu itu terkumpul cukup banyak di tangan kirinya, dia lalu mengambil posisi yang mungkin mengambil suatu aksi yang mungkin sangat tidak disukai oleh anak ini. Apa itu aksinya? Dia mulai mengambil batu dari tangannya, dia mulai melempar. Melemparkan batu tersebut ke arah perahu tersebut, rekan-rekan. Ketika dia melempar batu tersebut ke arah batu tersebut ke arah perahu tersebut, sang anak mulai khawatir dan gusar. Dia bilang, "Ini orang mau bantuin saya atau enggak? Ini orang mau bantuin saya atau enggak? Ini malah sepertinya bukan membantu, malah mungkin malah ingin merusak perahu saya ini, perahu remote saya ini. Padahal saya udah minta tolong. Kalau nggak mau nolong ya udah, lebih baik pergi aja gitu kan." Tapi dia urungkan omongan dia itu.
ketika dia melihat ada perubahan terjadi ketika bapak tersebut melemparkan batu tersebut satu persatu dari tangannya ke arah perahu tersebut. Anda tahu kenapa? Anda tahu kenapa sang anak mengurungkan niatnya untuk berbicara kepada bapak tersebut untuk menghentikan aksinya? Karena ternyata yang bapak ini lakukan adalah justru kebalikannya. Bapak ini sengaja melempar batu tersebut untuk menciptakan gelombang. Dia menciptakan gelombang sehingga gelombang tersebut membawa perahu remote tersebut makin lama menuju ke tepi danau. Dan akhirnya tidak berapa lama perahu tersebut akhirnya berada di tepi danau dan sang anak pun akhirnya bisa mengambil kembali perahu remote-nya yang dia pikir tidak akan dia miliki lagi. Rekan sekalian, apa hikmah yang kita bisa ambil dari cerita ini? Kadang kita mendapatkan pertolongan entah itu dari seseorang maupun dari Allah atau dari Tuhan, mungkin dengan cara yang berbeda. Kita tidak tahu. Mungkin pemahaman kita sebatas pemahaman si anak kecil ini. Tetapi mungkin maksud teman kita atau maksud Tuhan berbeda. Mereka atau Tuhan menolong kita dengan cara yang berbeda yang mungkin kita tidak pahami. Kita tidak dapat memikirkan sejauh apa yang Tuhan inginkan ketika Tuhan hendak menolong kita. Sehingga kadang kita menganggap bahwa pertolongan tersebut bukannya membantu kita, malah mencelakakan kita. Rekan sekalian, itulah yang biasanya terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin niat baik orang kita bisa jadikan salah artikan niat baik seseorang untuk membantu dalam kehidupan kita. Kadang kita juga suka menyalahartikan atau menyalahkan Tuhan ketika Tuhan membantu kita dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan kita mungkin sedang terpuruk, ketika kehidupan kita sedang tidak baik, tapi ketika Tuhan hendak menolong dengan caranya, terkadang kita suka menggerutu, terkadang kita suka menyalahi Tuhan akan apa yang Dia perbuat. Tetapi padahal ketika kita melihat ujungnya, setelah proses yang terjadi, kita boleh melihat ternyata ini adalah cara terbaik Tuhan menolong kita di dalam hidup kita, dalam permasalahan kita. Ini adalah cara terbaik teman kita menolong kita dalam saat kita kesusahan. Dan itu yang hanya diinginkan oleh teman kita atau oleh Tuhan kita. Memberikan pertolongan kepada kita dengan caranya yang mungkin kita tidak pahami. Rekan sekalian, renungan ini boleh kiranya kita renungkan, khususnya sepanjang hari ini dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memahami atau mengerti apa yang Tuhan inginkan atau Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita dengan caranya? Sudahkah kita meminta petunjuk dari Tuhan apa yang Dia perbuat di dalam kehidupan kita? Oke, rekan sekalian, sekian renungan kita pada pagi ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Oke guys, sampai jumpa kembali. Salam.